Bab 1071. Corinne pasti benci menjadi salah satu perempuan yang dunianya hanya berputar di sekitar laki-laki. Sebelumnya, ia pernah meninggalkan Jeremy karena kesalahpahaman yang ditimbulkan Anya, jadi ia tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Ia akan menunggu Jeremy kembali dan menjelaskan semuanya, tetapi sampai saat itu tiba, ia harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Sebenarnya, ia bangga pada dirinya sendiri karena begitu berpikiran jernih. Lagi pula, bagaimana mungkin ia mengharapkan suaminya setia sementara ayahnya sendiri adalah seorang bajingan yang mengkhianati ibunya. Ia juga membaca banyak laporan penelitian sosial terkemuka yang menyatakan bahwa kemungkinan pria berselingkuh dari istri mereka yang sedang hamil sangat tinggi. Sebelumnya, ia menganggap Jeremy lebih baik daripada kebanyakan pria, atau setidaknya ia bukan tipe yang pelin-pelan. Namun, kejadian baru-baru ini membuatnya percaya bahwa semua pria, tanpa terkecuali, sama saja, mereka semua suka menebar benih-benih cinta. Baiklah, aku akan bertanya padanya saat dia kembali, kata Corinne. Melihat Corinne tampak lesu, Tommy khawatir Corinne mencurigai Jeremy melakukan sesuatu yang tidak dilakukannya. Namun, akhirnya ia hanya berkata, "Ya, Bu." Setelah berkendara selama 2 jam, mereka akhirnya tiba di Villa Musim Panas Rivera. Corinne keluar dari mobil dan menyipitkan matanya ke gedung di depannya. Villa Musim Panas itu sungguh menakjubkan. Terpampang di marmer yang terpasang di gerbangnya, kata Rivera. Jelas sang arsitek telah menjiplak arsitektur Yunani atau Romawi klasik, membuatnya seolah-olah mereka telah dibawa kembali ke masa lalu. Aku tak percaya wanita jahat Phoebe masih bisa tinggal di tempat seindah ini setelah melakukan begitu banyak kejahatan. Pikir Corinne. Tommy berjalan ke gerbang dan membunyikan bel pintu. Seorang pria tua yang baik hati muncul di monitor. Siapa ini? Saya bekerja untuk Tuan Jeremy Holden, dan istrinya datang mengunjungi Nona Phoebe. Kami sudah mendapat izin dari Tuan Cedric. Setelah menerima instruksi dari Cedric tentang kunjungannya, lelaki tua yang baik hati itu mengangguk dan berkata, "Silakan tunggu sebentar." Tak lama kemudian, seorang pelayan keluar menyambut mereka. "Nona Corinne, silakan lewat sini." Fakta bahwa pelayan itu memanggilnya Nona Corinne, dan bukan Nyonya Holden, menunjukkan bahwa dia tidak terlalu senang menerima tamu dari keluarga Holden. Pelayan mengantar Corinne dan Tommy ke ruang tamu. Semenit kemudian, mereka disuguhi teh dan camilan. "Nona Corinne, silakan tunggu sebentar di sini. Nyonya akan segera turun setelah berganti pakaian." Corinne mengangguk dan mengulurkan tangan untuk mengambil sepotong camilan. "Nyonya, Tuan Jeremy telah memberi saya instruksi ketat untuk tidak membiarkan Anda makan apapun selama Anda di sini," kata Tommy untuk menghentikannya. Corinne mengerutkan kening, tetapi dia mengangkat bahu dan menarik tangannya. Beberapa menit kemudian, Phoebe muncul di ruang tamu. Meskipun usianya hampir 50 tahun, ia tidak terlihat seperti berusia 30 tahun. Ia berpakaian mewah, sedemikian rupa sehingga sulit bagi siapapun untuk berpikir bahwa ia terpengaruh oleh situasi yang kurang menguntungkan ini. Phoebe memelototi Corinne dengan penuh kebencian. "Senang bertemu denganmu di sini, Nona Corinne," katanya sinis. Corinne tersenyum padanya. "Halo, Nona Phoebe. Saya harap Anda baik-baik saja sejak terakhir kali saya bertemu. Kau pasti kecewa melihatku terlihat begitu baik," kata Phoebe sambil menyeringai. "Kau pikir aku akan berubah menjadi bayangan diriku yang dulu hanya karena Anya ditangkap? Yah, kau salah besar. Ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan semua badai yang pernah kuhadapi sebelumnya. Tunggu saja, aku akan segera pulih." Bab 1072. Corinne tersenyum dingin pada Phoebe. "Nona Phoebe, kenapa kau begitu marah? Aku bahkan belum bilang apa-apa." Phoebe semakin kesal dengan sikap acuh tak acuh Corinne. Ia benci bagaimana kata-katanya tidak berpengaruh padanya. "Kau mungkin sombong sekarang, Corinne, tapi ingat kata-kataku, kau juga tidak akan bertahan lama dengan Holden," katanya sambil menggertakkan gigi. "Apa kau benar-benar berpikir mereka akan menyukai orang desa sepertimu? Aku berani bertaruh Jeremy akan segera muak denganmu. Lalu, dia akan memintamu untuk menjauh sejauh mungkin darinya." Corinne tetap tenang. "Terima kasih atas kata-kata bijakmu,
Nona Phoebe. Tapi bisakah kita langsung ke pokok bahasan yang ingin kubicarakan? Aku yakin kau sudah diberitahu alasan kedatanganku ke sini. Joey tidak berguna bagimu sekarang, dan kau sepertinya tidak tertarik membesarkannya. Kenapa kau tidak membiarkanku membawanya pergi? Dengan begitu, semua orang akan mendapatkan akhir yang bahagia. Phoebe membelalakan matanya karena marah. Bermimpilah kalau kau pikir aku akan membiarkanmu melakukan itu. Dia cucuku, dan hanya mendapatkannya dengan adil. Apa hakmu untuk membawanya pergi? Kau benar, aku tidak punya hak, tapi suamiku punya. Dia juga wali sah Joey. Nona Phoebe, kenapa kau bersikeras menjaga Joey di sisimu padahal dia sudah tidak berguna lagi untukmu? Lagi pula, kau sama sekali tidak mencintainya. Phoebe mendengus. Memang benar anak itu tidak berguna lagi bagi kita, tapi jangan pikir aku tidak tahu apa yang kau lakukan. Kau hanya ingin membuktikan betapa baiknya kau kepada keluarga Holden dengan membawa anak itu kembali. Yah, itu tidak akan terjadi, dan kau, jalang jahat, tidak bisa berbuat apa-apa. Nona Phoebe, hati-hati bicara dengan Nona Corinne, Tommy memperingatkan. Phoebe menyilangkan tangannya dengan angkuh. Karena ia dan Corinne tidak menyukai satu sama lain, ia merasa tidak perlu berpura-pura lagi di depan keluarga Holden. Kenapa harus? Dia cuma anak desa yang kebetulan beruntung. Jadi, aku nggak akan jaga ucapanku kalau ngomong sama dia. Kenapa kau? Tommy mengerutkan kening. Ia tak tahan dengan sikap Phoebe yang terlalu angkuh. Ia hendak mengatakan sesuatu lagi ketika Corinne mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Corinne tak menghiraukan kata-kata Phoebe. Prioritasnya saat itu adalah membawa Joey keluar dari sana. Apa yang bisa kulakukan agar kau setuju untuk membiarkanku membawa Joey pergi? Phoebe mengangkat dagunya dengan arogan. Tidak ada yang bisa kau lakukan untuk membuatku setuju kau membawa cucuku pergi. Sebaiknya kau jangan mencobaiku, Corinne. Aku akan membenturkan kepalaku ke dinding jika kau berani membawanya pergi. Corinne tidak berniat memaksa Phoebe untuk melepaskan Joey. Malahan, ia berharap bisa menyadarkannya. Phoebe mungkin tampak baik-baik saja di luar, tetapi di dalam, ia hancur. Ia tahu ia tak punya daya tawar lagi, itulah sebabnya ia bergantung pada Joey. Dia bisa bunuh diri kalau aku paksa bawa Joey pergi dari sini, pikir Corinne. Dan kematiannya akan membuat semuanya makin rumit. Corinne tidak terlalu peduli apakah Phoebe hidup atau mati. Ia hanya tidak ingin Phoebe mati dulu karena ia belum menemukan bukti yang dibutuhkan untuk membuktikan ketidakbersalahan ibunya. Dialah biang keladi hilangnya ibuku. Kalau dia mati, tak akan ada lagi yang tahu seluruh kisah tentang apa yang terjadi saat itu, pikir Corinne. Karena itu, dia memutuskan untuk mundur untuk saat ini. Baiklah, aku janji tidak akan membawa Joey pergi sekarang. Tapi karena aku di sini, setidaknya biarkan aku melihatnya sebentar. Phoebe memutar matanya. Dia sedang tidur siang sekarang, jadi kamu tidak bisa melihatnya. Corinne mengangkat alisnya. Nona Phoebe, perlukah aku mengingatkanmu bahwa Tuan Cedric sendirilah yang mengizinkanku datang ke sini? Aku sangat menyarankanmu untuk memberi sedikit jika kau masih berharap bisa kembali tinggal di rumah besar di kota ini. Serius, kau tidak akan menguntungkan dirimu sendiri dengan menjadikanku musuh. Phoebe sedikit terkejut dengan kata-katanya. Setelah memikirkannya, ia menyadari bahwa Corinne ada benarnya. Dia benar, jalang kecil ini tidak akan bisa menginjakkan kaki di tempat ini kalau ayah tidak mengizinkannya. Dia penyelamatnya, jadi ayah pasti akan semakin berpikiran buruk tentangku kalau sampai ketahuan kalau aku bahkan tidak akan mengizinkannya bertemu Joey. Bab 1073. Akhirnya, Phoebe berkata dengan kesal, tunggu di sini. Aku akan memeriksa apakah dia sudah bangun dari tidurnya. Corinne tersenyum puas. Oke, terima kasih, Nona Phoebe. Setelah beberapa saat, Phoebe kembali bersama Joey. Joey memandang sekeliling ruangan dengan ketakutan. Matanya langsung berbinar ketika melihat Corinne, tetapi segera meredup lagi. Meskipun tumbuh besar di panti asuhan mengubah Joey menjadi anak yang sensitif dan tidak aman, Corinne masih ingat tatapan kagum di mata ayahnya saat pertama kali bertemu dengannya.
Itulah mengapa ia merasa sangat terguncang ketika menyadari Joey menjadi begitu ketakutan selama tinggal bersamaannya dan Phoebe sehingga ia bahkan tidak berani menatap mata orang lain lagi. Seluruh bahasa tubuhnya berteriak betapa ia berharap mati saja. Corin tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat dirinya dalam dirinya. Dia melambaikan tangan padanya. Kemarilah, Joey. Joey secara naluriah mengambil beberapa langkah mundur sebelum menoleh ke atas untuk melihat Phoebe. Phoebe merasa tak ada gunanya menghentikan Corin bicara dengan Joey karena ia sudah membawanya ke sana. Jadi ia berkata sinis kepada Joey, "Kenapa kau berdiri di sana? Pergilah padanya sekarang." Joey, yang masih muda, tidak tahu kapan orang dewasa bersikap sarkastis. Ia mengira Phoebe bersungguh-sungguh, jadi ia dengan hati-hati menghampiri Corin. Corin mengelus pipi kurusnya. "Lihat betapa kurusnya dirimu. Apa kamu tidak makan dengan baik?" Naluri pertama Joey bukanlah menjawab pertanyaan Corin tetapi menatap Phoebe untuk melihat apakah dia diizinkan mengatakan sesuatu. Phoebe menatapnya, dan Joey langsung tahu itu isyarat baginya untuk tutup mulut. Karena takut, ia mundur sedikit dan tidak berkata apa-apa. Corin mengerutkan kening saat melihat banyak memar dan luka di kulit Joey. "Bagaimana kamu bisa mendapatkan semua memar dan luka itu?" tanyanya. Joey menunduk dan menggelengkan kepalanya. Corin tahu dia terlalu takut untuk bicara, jadi dia berkata lembut, "Tidak ada yang perlu ditakutkan, nak. Kau bisa cerita apa saja padaku. Tidak ada yang bisa menyakitimu selama aku di sini." Joey menatapnya cemas. Ia membuka mulut ingin mengatakan sesuatu, tetapi segera menutupnya kembali dan menundukkan kepala ketika mendengar Phoebe berdeham. Melihat ini menyebabkan Corin mengerutkan kening. "Nona Corin, percuma saja bertanya pada anak yang bahkan hampir tidak bisa menjawab semua pertanyaan itu. Lagi pula, dia sudah di usia di mana yang dia lakukan hanyalah berlarian dan menabrak benda-benda, jadi wajar saja kalau dia sampai memar dan luka-luka." "Kurasa anak laki-laki memang akan selalu begitu," kata Phoebe. Corin diam-diam mengepalkan tangannya. Ia ingin sekali mengutuk Anya dan Phoebe karena telah menyakiti Joey dan melampiaskan amarah mereka padanya. Bab 1074. Namun, Corin segera menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Semua kerja kerasnya akan sia-sia jika ia meledak. Ia tersenyum pada Phoebe dengan acuh tak acuh. "Semoga Anda tidak keberatan, Nona Phoebe, tapi saya akan tinggal di sini sebentar karena Anda tidak mengizinkan saya membawa Joey. Lagi pula, udara pegunungan akan baik untuk bayi dalam kandungan saya." Joey menatap Corin dengan gembira ketika mendengar dia akan tinggal. Phoebe tampak kesal pada awalnya, tetapi sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Dia tersenyum licik. "Tentu saja kamu dipersilakan untuk tinggal. Aku juga merasa agak kesepian, jadi aku akan senang kalau ada yang bisa kuajak bicara." "Bagus. Kalau begitu, selesai." Tommy mengerutkan kening karena khawatir. "Bu, saya rasa itu bukan." Corin tahu apa yang akan dikatakannya, jadi dia menimpali, "Semuanya akan baik-baik saja. Aku hanya akan tinggal beberapa hari saja." Setelah itu, dia berdiri dan menggenggam tangan Joey. "Joey, bisakah kau mengajakku berkeliling villa ini?" Joey tampak takut akan sentuhan manusia dan langsung menarik tangannya, tetapi Corin berhasil mempertahankan genggamannya erat-erat. Tiba-tiba, ia merasakan rasa aman dan keberanian mengalir dari tangan Corin kepadanya, dan ia tak ingin melepaskan perasaan itu. Joey mengangguk patuh untuk menunjukkan bahwa ia bersedia mengajaknya berkeliling. Demikianlah, mereka berdua keluar dari ruang tamu bersama-sama. Corin tak tega meninggalkan Joey sendirian dengan Phoebe. Ia masih terlalu kecil untuk bisa menyelamatkan diri. Tommy mengikuti mereka dengan cemas untuk memastikan tidak ada hal buruk yang akan terjadi pada mereka. Khawatir Joey akan mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya, Phoebe pun mengikuti mereka keluar dari ruang tamu. Kaki Corin mulai terasa sakit setelah berkeliling separuh villa musim panas, jadi dia meminta Joey untuk membawanya ke tempat di mana dia bisa beristirahat. Para pelayan telah menyiapkan kamar yang bersih dan elegan untuknya. Tuan Cedric pasti telah memerintahkan mereka untuk memberiku kamar tamu terbaik, pikirnya, mengetahui Phoebe tidak akan pernah memberinya perlakuan seperti ini.
Joey ingin tinggal bersama Corin di kamarnya, tetapi Phoebe tidak mengizinkannya karena khawatir Joey akan mengadu. Jadi, Phoebe memaksa Joey untuk ikut. Corin ingin Joey tetap di sisinya juga, tetapi ia memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa ketika melihat Phoebe bersikeras untuk menghentikan hal itu. Ia menghibur diri dengan fakta bahwa setidaknya Phoebe tidak akan berani memukul Joey selama ia berada di villa musim panas selama beberapa hari. Lagi pula, wanita yang lebih tua itu pasti tidak ingin ketahuan, kan? Tommy berjaga di pintu sementara Corin tidur siang di kamar tamu, dan ia melambaikan tangan kepada para pelayan yang membawakan makanan untuknya. Meskipun Corin tinggal di sana untuk sementara, Tommy bertekad agar makanan yang disiapkan di villa tidak boleh sampai menyentuh bibir Corin. Bagaimana jika Nona Phoebe menambahkan sesuatu ke makanannya? Tanyanya pada dirinya sendiri, tidak ingin mengambil risiko. Lebih baik mencegah daripada mengobati, dia tidak mampu membiarkan hal buruk terjadi pada Corin dan bayinya. Bab 1075. Setelah Corin bangun, dia keluar dan melihat Tommy berdiri tepat di depan pintu. Tommy, kamu boleh sedikit lengah. Nona Phoebe tidak sebodoh itu untuk melakukan apapun padaku saat ini, katanya sambil memijat pelipisnya. Nyonya, lebih baik mencegah daripada menyesal. Nona Phoebe sepertinya selalu ingin mencekik Anda, kata Tommy sambil mengerutkan kening. Corin tersenyum, seolah-olah dia bisa melakukan itu. Tommy mendesah. Nyonya, Anda yakin ingin tinggal di sini? Sejujurnya, Tuan Joey terlihat baik-baik saja menurut saya. Bagaimana kalau Anda menunggu sampai Tuan Jeremy kembali? Kalian berdua bisa menjemput Tuan Joey bersama-sama setelahnya. Corin tidak dapat menahan rasa sakit di hatinya setiap kali ia memikirkan Joey yang malang. Kau tidak mungkin berpikir dia diperlakukan dengan baik di sini. Dia mungkin bukan anak kandung Jeremy, tapi bukan berarti aku bisa meninggalkannya begitu saja di sini. Saat Jeremy mengadopsinya adalah saat dia berkomitmen untuk merawatnya, suka maupun duka. Lagi pula, aku yakin Jeremy tidak akan tinggal diam jika melihat betapa takutnya Joey pada Phoebe. Tommy ingin mengatakan sesuatu, tetapi mengurungkan niatnya. Dia benar. Tuan Jeremy tidak akan tinggal diam. Dia punya rasa tanggung jawab yang sangat kuat. Kalau tidak, dia tidak akan membiarkan Nona Anya memanfaatkannya selama bertahun-tahun untuk membalas budi Nona Anya karena telah menyelamatkan nyawanya. Corin melambaikan tangannya dengan acuh, memberi isyarat kepada Tommy bahwa diskusi sudah berakhir. Kamu bisa kembali ke ibu kota baru kalau ada urusan lain. Aku bisa mengurus semuanya sendiri di sini. Tommy tak akan pernah meninggalkan Corin sendirian. Ia menggelengkan kepala dan berkata, jangan khawatir, Bu. Aku tak punya urusan di kota, jadi tak masalah bagiku untuk tinggal di sini bersamamu. Bab-bab diperbarui setiap hari bergabung dan tetap terkini untuk semua pembaruan buku. Corin tahu apapun yang dikatakannya tak akan membuat Tommy pergi, jadi ia mengusap perutnya dan berkata, aku lapar sekali. Suruh dapur menyiapkan sesuatu untukku. Nyonya, tidak apa-apa kalau Anda ingin tinggal di sini, tapi sebaiknya jangan makan apapun yang dibuat oleh para pelayan di sini. Bagaimana kalau Nona Phoebe memutuskan untuk meracuni makanan Anda sebagai balas dendam? Tanya Tommy waspada. Akan jadi bencana kalau Anda makan makanannya. Kita berada di pegunungan di mana rumah sakit yang bagus jaraknya bermil-mil jauhnya, jadi sebaiknya jangan makan makanan di sini. Meskipun Corin tahu kekhawatiran Tommy bukannya tanpa dasar, ia tetap tidak senang dengan saran Tommy. Jadi, kau lebih suka aku kelaparan? Tommy melambaikan tangannya. Tidak, aku bisa mengajakmu makan di luar kalau kamu lapar. Pemerintah daerah sedang berupaya mengembangkan daerah ini menjadi destinasi wisata, jadi ada beberapa homestay bagus di dekat sini yang bisa kamu nikmati makannya. Corin mengerutkan kening. Dan kau tidak khawatir aku akan makan sesuatu yang seharusnya tidak kumakan di rumah singgah? Tommy tersenyum. Yah, makan di sana memang pilihan yang jauh lebih aman daripada makan di sini. Tapi, pilihan terbaik adalah pulang. Kalau tidak, Tuan Greg dan Nona Pamela pasti khawatir padamu. Corin kembali ke kamarnya untuk memakai jaket. Sudahlah, bawa aku ke homestay sekarang. Soal kakek Greg dan nenek Pamela, aku akan menelepon mereka nanti untuk menjelaskan semuanya.
Tommy mengangguk tak berdaya. Baik, Bu. Corin ingin mengajak Joey makan malam di homestay juga, tetapi ia bahkan tidak perlu bertanya kepada Phoebe untuk memastikan ia tidak akan pernah membiarkan Joey keluar dari villa. Karena itu, Corin segera mengurungkan niatnya. Tommy mengantarnya ke homestay terbaik di daerah itu. Setelah mereka memesan, ia pergi ke dapur untuk mengawasi seluruh proses memasak. Dia bersikap terlalu hati-hati, ya, pikir Corin sambil mengerutkan kening. Pada saat itu, seseorang menarik kursi di depannya. Corin mendongak dengan linglung dan melihat wajah yang dikenalnya, wajah yang sangat tampan. Kebetulan sekali bertemu denganmu di sini, Corin. Apa kamu di sini juga untuk liburan? Sapa Jason. Bab 1076. Corin menatap Jason sejenak sebelum memberinya senyum tipis. Aku sangat setuju. Ini benar-benar kebetulan, jadi aku jadi berpikir ini sudah direncanakan. Jason menempelkan pipinya ke tangannya dan menatap Corin dengan genit. Kau terlalu banyak berpikir. Aku benar-benar tidak tahu kau akan ada di sini. Begitukah? Tanya Corin singkat. Ia tidak tertarik dengan apa yang dilakukan pria itu di sana, jadi ia tidak melanjutkan percakapan. Ia malah mengambil cangkirnya untuk minum kopi gratis yang disediakan homestay. Akan tetapi, Jason merebut cangkir itu bahkan sebelum mendekati bibirnya. Terkejut, Corin menatap Jason dengan sedih. Untuk apa kau melakukan itu? Jason menyesap kopi yang diambilnya dari Corin. Kamu hamil. Kamu tidak boleh minum kopi. Corin mengerutkan kening. Sedikit saja tidak apa-apa. Jason menggeleng. Enggak, sedikit pun enggak boleh. Minum air putih kalau haus. Sebaiknya hindari teh dan kopi kalau bisa. Corin terdiam. Si brengsek ini masih saja ikut campur. Namun, kekesalannya segera berubah menjadi kesedihan. Seharusnya Jeremy yang mengingatkanku untuk tidak minum apapun yang mengandung kafein, tapi dia tidak ada di sini. Pada saat itu, pelayan meletakkan 2 hidangan lokal di atas meja. Corin tersadar dari lamunannya dan mengambil peralatannya. Bolehkah saya bergabung? Tanya Jason dengan sopan. Corin memutar matanya ke arahnya. Kalau aku bilang tidak, kamu mau pergi. Jason tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak. Corin mendengus. Kalau begitu, lebih baik kau tidak bertanya. Untuk ini, Jason hanya mengambil garpunya untuk menggigit setiap hidangan. Tommy keluar dari dapur setelah semua makanan disajikan. Tuan Jason, apa yang Anda lakukan di sini? Tanyanya dengan heran ketika melihat Jason duduk di seberang Corin. Saya di sini untuk berlibur, jawab Jason sambil tersenyum. Kamu ke sini mau liburan? Ulang Tommy dengan tidak percaya. Jason mengangguk. Aku bosan dengan tempat-tempat yang biasa saja, jadi kupikir aku akan datang untuk merasakan apa yang ditawarkan penduduk setempat. Liburan ini adalah hadiah yang kuberikan pada diriku sendiri karena bekerja sangat keras sampai-sampai kelelahan beberapa bulan terakhir. Corin dan aku baru saja membicarakan betapa kebetulannya kita bertemu di sini. Tommy mengangguk curiga. Begitu. Kedengarannya memang seperti kebetulan. Ngomong-ngomong, kudengar Jeremy sedang ke luar negeri. Tanyanya acuh tak acuh sambil mengambil makanan dari piring. Ya, dia sedang mengurus bisnis di luar negeri, jawab Tommy. Jason tersenyum. Begitu. Aku penasaran kenapa Corin sendirian di sini. Tommy terdiam. Kenapa kedengarannya seperti dia menyalahkan Tuan Jeremy karena tidak ada di sini bersama Nyonya. Bab 1077. Corin tidak menghiraukan perkataan Jason. Ia terus makan seolah tidak terjadi apa-apa. Jason belum benar-benar makan saat itu. Ia menyandarkan pipinya di tangan dan menatapnya dengan menggoda hingga ia selesai makan. Kulihat kau sama sekali tidak pilih-pilih makanan, Corin. Makanan di sini tidak begitu enak, ya. Kamu tidak bisa mengharapkan restoran rumahan memiliki rasa seperti restoran Michelin bintang 3, kan? Jawab Corin acuh tak acuh. Saya hanya memberikan pendapat objektif saya. Makanannya memang tidak begitu enak. Bagaimana kalau besok saya ajak Anda ke restoran autentik yang menyajikan hidangan dari pertanian ke meja? Nanti Anda tahu apa yang saya katakan itu benar. Terima kasih, tapi tidak. Terima kasih, kata Corin tanpa minat. Kami tidak akan mengganggu liburanmu sekarang, Tuan Jason. Tommy, pergilah bayar tagihannya.
Tommy mengangguk dan pergi ke kasir untuk membayar tagihan. Namun, pelayan itu tidak hanya menolak menerima uangnya, tetapi juga memberikan kembaliannya. Tuan Jason sudah membayar makanannya. Ini kembaliannya. Tommy mengerutkan kening. Ia menatap Jason terlebih dahulu sebelum menoleh ke Corin dengan tatapan bertanya. Apa yang harus kulakukan sekarang? Corin mendengar apa yang dikatakan pelayan itu. Ia melirik Jason sekilas sebelum berdiri dan berkata, terima kasih atas makanannya. Aku akan memberitahu Jeremy agar dia bisa mentraktirmu nanti saat dia kembali. Setelah itu, ia dan Tommy meninggalkan homestay. Ia tahu akan membuang-buang waktu jika menawarkan untuk mengembalikan uang itu kepada Jason karena Jason tidak akan pernah menerimanya. Jadi lebih baik ia biarkan Jeremy yang mengurusnya saat Jason kembali. Begitu mereka keluar dari homestay, Corin langsung mencium aroma udara pegunungan yang bersih. Ia memandang cakrawala, yang langsung mengingatkannya pada masa kecilnya. Ia pernah datang ke sini sebelumnya bersama Ibu Catrina untuk mengumpulkan herba gunung. Bersama-sama, mereka sering melewati homestay ini sebelumnya. Bedanya, jalanan pegunungan berlumpur yang sulit dilalui kini telah berubah menjadi jalan aspal hitam mengilap. Belum lagi, kondisi di desa jauh lebih baik daripada sebelumnya. Sudah bertahun-tahun sejak Corin terakhir kali kembali. Desa tempat ia tinggal semasa kecil berada di seberang gunung. Dulu, untuk pergi pulang harus berjalan kaki melintasi pegunungan, tetapi dengan adanya jalan yang dibangun, perjalanan yang sama hanya membutuhkan waktu 15 menit dengan mobil. Berada di tempat itu tiba-tiba membuat Corin merindukan Ibu Catrina. Ia melihat jam dan berpikir hari masih pagi. Tommy, aku ingin pergi ke suatu tempat. Bisakah kamu mengantarku ke sana? Keduanya masuk ke dalam mobil. Namun, sebelum Tommy menyalakan mesin, seseorang membuka pintu kursi belakang dan duduk di sebelah Corin. Dari kaca spion, Tommy menyadari bahwa itu Jason. Meskipun Tommy merasa Jason tidak sopan melakukan itu, ia tahu ia tidak bisa menyuruhnya keluar karena Jason adalah teman baik Jeremy. Jadi, ia hanya bisa berharap Corin akan memberitahu Jason tentang penyusupan itu. Corin melirik Jason. Ada yang bisa kubantu? Jason tersenyum padanya. Ya, jarang sekali bertemu wajah yang familiar di sini. Aku berharap kamu tidak keberatan kalau aku ikut jalan-jalan. Sebenarnya, aku keberatan, kata Corin sambil mengerutkan kening. Orang lain pasti akan keluar dari mobil karena malu, tapi Jason malah tersenyum lebih lebar padanya. Oh, ayolah, jangan begini, Corin. Kenapa tidak anggap saja ini sebagai ucapan terima kasih karena sudah mentraktirmu makan? Lagi pula, aku mulai bosan sendirian. Lalu kenapa kamu datang sendirian? Tanya Corin sambil mengerutkan kening. Jason merentangkan tangannya tanpa daya. Aku tidak mau datang sendirian. Kasihan dia yang jomblo. Corin mengerutkan kening. Oh, ya ampun. Seolah-olah tidak ada gadis yang mengantre untuk jadi pacarmu. Kau hanya perlu menekuk jarimu, dan mereka akan menghampirimu. Belum lagi, kau bisa saja membawa gadis yang dijodohkan orang tuamu untuk menghabiskan waktu bersama. Bab 1078. Jason terkekeh pelan. Aku tersanjung kau begitu menghargaiku, Corin. Tapi itu tidak mengubah fakta bahwa aku sekarang sendirian di sini. Jadi bagaimana? Bolehkah aku ikut berkendara? Corin terdiam. Jelas Jason tidak akan menerima penolakan. Tommy menatap Corin melalui kaca spion. Bu, haruskah saya? Corin tak ingin lagi membuang napas berdebat dengan Jason saat matahari hampir terbenam. Karena itu, ia melambaikan tangan dan berkata, lupakan saja. Jalan saja. Tommy mengerutkan kening dan mengangguk. Saya harus melaporkan ini kepada Tuan Jeremy sesegera mungkin. Mobil melaju di sepanjang jalan pegunungan yang berkelok-kelok. Corin memandang pemandangan menakjubkan di luar jendela, membayangkan betapa nikmatnya membiarkan udara pegunungan membasahi kulitnya. Maka, ia mulai menurunkan kaca jendelanya. Namun, sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, Jason mengulurkan tangan dan menaikkannya kembali. Corin memelototinya. Apa yang kau pikir sedang kau lakukan? Kamu nanti sakit kepala karena angin dingin. Serius, jangan lupa kamu lagi hamil. Kamu harus jaga diri baik-baik,
kata Jason dengan sorot mata nakal. Tuan Jason, pernahkah ada yang mengatakan betapa usilnya Anda? Tanya Corin sambil mengerutkan kening. Jason menggeleng. Enggak, soalnya aku biasanya nggak memperlakukan semua orang seperti aku memperlakukanmu, katanya sambil tersenyum. Saat itu, Corin menyadari betapa dekatnya Jason dengan dirinya. Terima kasih, aku akan mengingatnya. Sekarang, bisakah kau kembali ke tempatmu duduk sebelumnya? Tidak pantas kau duduk sedekat itu dengan wanita yang sudah menikah. Jason mengangkat bahu acuh tak acuh sebelum kembali ke tempat duduknya. Corin berbalik untuk melihat keluar jendela, tetapi tak sampai 5 detik kemudian suara Jason terdengar lagi. Corin, aku benar-benar terkejut Jeremy mengizinkanmu datang ke tempat seperti ini sendirian saat kamu sedang hamil. Corin sedikit terkejut dengan sindiran Jason, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Namun, Tommy tak tahan lagi dengan Jason. Khawatir Corin akan terlalu banyak berpikir, ia berkata, "Maaf, Tuan Jason, tapi Nona Corin tidak sendirian di sini. Tuan Jeremy memerintahkan saya untuk menjaganya selama beberapa hari ini. Saya harus melindungi keselamatannya dengan segala cara." Jason terkekeh pelan. Kau benar, aku hampir lupa kau juga di sini, Tommy. Tapi menurutku, suamilah yang seharusnya menemani istrinya kemanapun ia pergi. Maksudku, memang benar seorang karyawan tidak akan pernah bisa menggantikan keberadaan seorang suami, kan? Tommy mengerutkan kening. Yah, Tuan Jeremy sedang mengurus beberapa hal yang sangat penting saat kita bicara ini. Tapi aku yakin dia akan menebusnya untuk Nona Corin begitu dia kembali. Tidak ada yang perlu Anda khawatirkan, Tuan Jason. Jason mengerucutkan bibirnya. Tentu saja, tentu saja. Jeremy sangat menyukai Corin, jadi tidak heran dia akan memperlakukannya dengan baik. Maafkan aku karena tidak bisa menutup mulutku. Corin tidak pernah mengatakan sepatah kata pun dari awal sampai akhir. Mereka butuh 15 menit untuk tiba di Biara Athene, tempat Corin dibesarkan. Ia menatap plakat pintu masuk tanpa sadar sebelum menoleh ke Jason dan berkata, Tuan Jason, saya akan mampir sebentar ke biara. Saya rasa Anda tidak akan tertarik mengikuti saya ke dalam, jadi Anda bisa menunggu di mobil atau berjalan-jalan. Jason menatapnya tajam sambil tersenyum acuh tak acuh. Yah, asumsimu salah. Aku mungkin juga ikut masuk bersamamu karena aku di sini. Bab 1079. Corin tidak dapat memahami bagaimana Jason masih bisa tersenyum sembrono di tempat yang begitu hikmat. Kamu boleh ikut aku, tapi tolong jaga sikapmu. Ini bukan tempat untuk bercanda atau main-main, kata Corin tegas. Jason langsung berhenti tersenyum dan mengangguk serius. Oke, aku pegang janjiku. Setelah itu, mereka berdua keluar dari mobil. Khawatir meninggalkan Corin sendirian dengan Jason, Tommy segera memarkir mobilnya agak jauh sebelum keluar untuk mengikuti mereka ke biara juga. Corin langsung mencium aroma cendana begitu ia melangkah masuk ke biara. Meskipun tempat itu kurang populer bagi para jemaat, masih ada beberapa yang memanjatkan doa di altar. Corin perlahan masuk dan melihat sekeliling. Ia memperhatikan bahwa tempat itu tampak sama seperti sebelumnya. Dengan kata lain, tidak ada yang berubah selama bertahun-tahun ia pergi. Ia melangkah melewati ambang pintu untuk memasuki aula utama, dan kemudian ia melihat seorang biarawati paruh baya sedang melayani seorang jemaat. Setelah memastikan diagnosisnya, biarawati itu segera menuliskan ramuan herbal dan memberikannya kepada umat. Buatlah ramuan herbal yang tercantum di sini dan minumlah 3 kali sehari. Usahakan untuk menghindari makanan pedas atau tidak sehat untuk sementara waktu. Jemaat itu segera mengucapkan terima kasih kepada biarawati itu sebelum pergi. Corin menunggu sampai jamaah itu pergi sebelum berjalan dan duduk di depan biarawati itu. Biarawati itu sedang sibuk merapikan barang-barang di mejanya sehingga dia tidak mendongak ketika bertanya, apa yang bisa saya bantu hari ini, nak? Corin menarik napas dalam-dalam sebelum berkata lembut, ini aku, Ibu Catrina. Tangan Ibu Catrina berhenti. Ia lalu menatap Corin dengan linglung. Terlepas dari beberapa kerutan di sekitar matanya, ia masih tampak sama seperti sebelumnya. Dengan sangat cepat, ia kembali tenang. Selamat datang kembali, nak, katanya sambil mengangguk. Mata Corin langsung memerah.
Ibu Catrina, apa kabar? Maaf sekali aku tidak datang lebih awal. Banyak hal terjadi selama bertahun-tahun sehingga aku tidak sempat mampir. Ibu Catrina menggeleng pelan. Tidak perlu merasa bersalah, Corin. Wajar saja kau meninggalkan tempat ini karena kau tidak ditahbiskan sebagai biarawati. Aku selalu berharap kau hidup bahagia di luar sana, alih-alih mengkhawatirkan kami di sini. Sejak Corin kehilangan ibunya di usia muda, ia sangat menghargai peran figur ibu yang dimainkan Bunda Catrina selama masa pertumbuhannya, meskipun Bunda Catrina adalah seorang biarawati. Meskipun Bunda Catrina sangat menyayangi Corin, ia tetap menjaga batasan yang tegas di antara mereka berdua agar Corin tidak terlalu terikat padanya. Corin menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, ia tak ingin berakhir terisak-isak di depan Ibu Catrina beberapa menit setelah kembali. Terima kasih atas pengertianmu. Pada saat itu, dua biarawati masuk sambil membawa sapu dan melihat Corin. Salah satu dari mereka telah tinggal di biara Athena selama yang Corin ingat, jadi ia langsung mengenalinya. Corin, itu kamu kan? Kamu sudah kembali. Corin menoleh untuk menatapnya dan ia pun mengenali biarawati tua itu. Sudah lama tak jumpa, Ibu Kalista. Semoga ibu baik-baik saja. Ibu Kalista bereaksi lebih emosional daripada Ibu Catrina. Ia segera menghampiri dan menggenggam tangan Corin. Kemudian, ia mengamati Corin dari atas ke bawah dan berkata dengan gembira, "Ini benar-benar kamu, Corin. Wah, kamu sudah tumbuh besar. Kamu bahkan lebih cantik dari sebelumnya. Ibu senang melihatmu baik-baik saja." Corin tersenyum tipis sebelum menarik tangannya. Ia sama sekali tidak menyukai Ibu Kalista, tetapi ia harus menunjukkan rasa hormat kepadanya karena jabatannya di biara menempatkannya di posisi paling atas. Dia ingat bagaimana Ibu Kalista tidak begitu bersedia menerimanya ketika dia dikirim ke biara. Lagi pula, biara itu tidak benar-benar dibanjiri sumbangan, dan juga bukan panti asuhan. Menerima Corin berarti mereka harus mencari sumber daya untuk memberi makan satu mulut lagi. Singkatnya, ia hanya akan menjadi beban. Bab 1080. Hanya karena desakan Bunda Catrina, Corin diizinkan tinggal di biara. Setelah itu, selama Corin tinggal di biara, Bunda Kalista selalu mengeluh tentang keberadaannya kepada Bunda Catrina dan, sesekali, menyarankan untuk mengirimnya ke panti asuhan. Namun, Bunda Catrina tak pernah goyah dalam keputusannya. Ia selalu menempatkan Corin di sisinya, membuat para biarawati lain membencinya dan memihak Bunda Kalista. Melihat Bunda Catrina dikucilkan karena dirinya, Corin melakukan apapun yang ia bisa untuk membuat hidupnya lebih mudah. Ia mengambil alih sebagian besar tugas di biara dan makan sesedikit mungkin agar tidak membebani siapapun. Seiring berjalannya waktu, para biarawati lain perlahan menerimanya. Mereka tidak lagi mengancam akan mengirimnya ke panti asuhan. Namun, tanpa mempedulikan keberatan para biarawati lain, Ibu Catrina meminjam uang dari dana biara untuk membiayai pendidikan Corin. Tak heran, perundungan kembali terjadi setelah itu. Corin menyaksikan semua itu, jadi ia bersumpah pada dirinya sendiri untuk tidak menghabiskan sepeser pun dari biara setelah masuk SMA. Ia memacu diri untuk memenangkan beasiswa demi beasiswa, serta memulai bisnis saat masih kuliah. Ketika bisnisnya mulai menghasilkan, ia mengembalikan semua uang yang dipinjam Ibu Catrina dari biara untuk membungkam para biarawati lainnya. Sejak saat itu, Ibu Kalista dan para biarawati lainnya berubah 180 derajat dalam sikap mereka terhadapnya. Mereka menjadi lebih ramah kepadanya, tetapi hal itu justru membuat Corin semakin membenci mereka karena kemunafikan mereka. Mereka mungkin berpakaian biarawati, tapi mereka jelas tidak berperilaku seperti biarawati. Malahan, satu-satunya orang yang benar-benar berperilaku seperti biarawati di seluruh biara adalah Ibu Catrina. Dia hanya peduli pada kebaikan, bukan pada hal-hal duniawi, pikir Corin. Ibu Kalista menyadari bahwa ia mungkin terlalu tiba-tiba bersikap kepada Corin ketika ia melihat Corin dengan cepat menarik tangannya. Karena itu, ia tersenyum canggung dan berkata, "Maaf jika aku membuatmu takut, Corin. Aku senang sekali melihatmu sampai aku lupa kalau kamu tidak suka disentuh orang lain sejak kamu masih kecil." Corin tersenyum. "Tidak apa-apa, Ibu Kalista. Bagaimana kabar kalian semua selama ini?"
Ibu Kalista tersenyum padanya. Oh, kami baik-baik saja. Kami telah menggunakan sebagian uang yang Anda kirimkan untuk memperbaiki beberapa aula dan patung di biara, sementara Suster Catrina menyumbangkan sisanya kepada penduduk desa yang membutuhkan di sekitar sini. Corin tahu Ibu Kalista sedang mengeluhkan secara tidak langsung tentang Ibu Catrina kepadanya. Namun, hal itu bukanlah hal baru baginya karena para biarawati di sana, kecuali Ibu Catrina, memandang uang lebih penting daripada banyak hal. Bahkan setelah Corin selesai membayar kembali uang yang dipinjam Ibu Catrina untuk membiayai pendidikannya, ia tidak berhenti memberi kepada biara. Meskipun demikian, ia memastikan hanya Ibu Catrina yang memiliki wewenang penuh untuk menentukan bagaimana uang tambahan itu harus digunakan karena Corin tidak mempercayai para biarawati lainnya. Ia percaya bahwa tidak banyak orang jujur di dunia ini, dan keyakinan ini juga berlaku bagi biara. Corin mengerutkan kening dan berbalik bertanya pada Ibu Catrina, kenapa Ibu menyumbangkan semua uang itu untuk penduduk desa? Aku mengirimkan uang kepadamu karena aku ingin kalian semua makan lebih baik. Ibu Catrina berdiri dan berkata dengan tenang, kita tidak boleh pilih-pilih makanan atau penggunaan. Menyimpan uang hanya akan membawa masalah bagi biara. Corin mendesah tak berdaya. Kamu nggak cuma tumbuh tinggi, Corin, tapi juga kurus. Kata Ibu Kalista, bagaimana kabarmu di kota besar? Kamu pasti banyak duit, kan? Corin tersenyum tipis padanya. Benarkah? Berat badanku pasti turun karena stres yang kurasakan. Ia sengaja mengabaikan pertanyaan Ibu Kalista tentang uang karena ia tahu itu adalah caranya untuk mengisyaratkan agar Ibu Kalista menyumbangkan lebih banyak uang ke biara. Sebenarnya, ia telah menyumbangkan cukup banyak uang ke biara selama bertahun-tahun, tetapi hal itu tampaknya sama sekali tidak memuaskan para biarawati di sana. Aku nggak ngerti kenapa mereka begitu terobsesi sama uang. Kayaknya mereka nggak bisa belanja sepuasnya deh, pikir Corin sambil mendesah. Saat itu, Ibu Catrina pasti juga merasa terganggu dengan kehadiran Ibu Kalista karena ia berkata, Suster Kalista, bagaimana kalau Suster menyiapkan beberapa hidangan kesukaan Corin untuknya? Dia jarang berkunjung. Soal bersih-bersih aula, Ibu akan membantumu nanti. Tentu saja, aku akan menyiapkan sesuatu untuknya sekarang, kata Ibu Kalista sambil tersenyum cerah. Setelah itu, ia menoleh ke Corin dan berkata, aku tahu kamu sudah terbiasa dengan semua makanan mewah di luar, tapi kuharap kamu tidak terlalu terganggu dengan masakanku.